saking semangatnya ingin pergi ke masjid, itu Umi Maktum itu bikin tali, Pak itu. Jadi beliau bikin tali, talinya itu diikatkan dari rumah, disambungkan sampai ke masjid. Karena dalam kondisi tertentu kan tidak ada yang nuntun. Tapi dia tetap ingin sholat berjamaah ke masjid. Hanya setiap kali mau ke masjid, dia pegangan tali itu. Itu caranya itu menunjukkan betapa semangatnya ingin menjaga sholat dengan berjamaah. Dalam satu kesempatan Umi Maktum ini jatuh. Tapi walaupun jatuh, Umi Maktum tidak putus asa. Beliau tetap terus melanjutkan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian dalam kesempatan yang kedua, itu Umi Maktum juga terjatuh lagi. Dan jatuh yang kedua pun tidak mengurungkan Umi Maktum untuk tidak jadi ke masjid. Padahal kita mungkin Bapak kalau kepleset sedikit saja, jatuh nanti alasan tidak jadi berangkat ke masjid. Tapi Umi Maktum sudah buta, jatuh lagi, itu tetap tidak mengurangi niat untuk jamaah ke masjidnya. Akhirnya beliau lanjutkan sholat. Nah, ketika kesempatan yang lain, yang ketiga, ini Umi Maktum ini mau jatuh, lalu kemudian tiba-tiba ada yang memegang, ada yang membantu. Ya. Seorang anak muda membantu memegangkan Umi Maktum, kemudian beliau itu menuntun Umi Maktum ke masjid. Akhirnya seperti itulah beberapa kesempatan dituntun. Dia si pemuda ini rupa-rupanya sudah tahu jam berapa Umi Maktum kalau keluar dari rumah, segera standby di depan pintu rumah, bantu tuntun ke masjid. Lalu kemudian setelah Umi Maktum mau keluar dari masjid pun, si anak muda ini juga sudah siap untuk menunggu Umi Maktum nuntun lagi sampai ke rumahnya. Lalu suatu saat Umi Maktum tanya, "Wahai anak muda, siapa gerangan engkau? Kenapa engkau sering membantu aku untuk berangkat ke masjid? Dan saya merasa heran, kamu sering membantu aku ke masjid, tapi kamu sepertinya tidak ikut sholat." Jadi dia itu hanya bantu nuntun ke masjid, tapi dirinya tidak sholat. Walaupun mohon maaf ya, orang buta itu walaupun tidak melihat, dia paham siapa yang ikut sholat, siapa yang tidak. Jadi indranya sangat kuat sekali. "Kenapa kamu tidak pernah ikut sholat?" Kata si anak muda, "Betul, saya tidak ikut sholat. Saya ingin membantu engkau pergi berangkat ke masjid." "Loh, kenapa kamu tidak ikut sholat, kok cuma nuntun saja? Sebenarnya kamu ini siapa?" Lalu si anak muda menjawab, "Ya, saya ini adalah iblis." Begitu. Oh, jadi yang nuntun ini siapa? Iblis. Oh, iblis gelem nuntun. Kata Umi Maktum, "Lah, tugasmu kan menghalang-halangi orang ke masjid, kok malah kamu nuntun aku?" Jadi ini akan aneh. Padahal tugas iblis itu menghalang-halangi atau menggoda supaya orang jangan sholat, jangan pergi ke masjid, tetapi malah kamu malah membantu aku supaya bisa ke masjid. Kata iblis, "Betul, tugas saya menghalang-halangi manusia dari anzikrillah, wasaddu anzikrillah, menghalangi untuk zikir kepada Allah." "Kenapa aku membantumu wahai Umi Maktum? Karena saya perhatikan kamu orang yang bersemangat untuk ke masjid. Lalu dalam satu kesempatan kamu terjatuh tuh. Ketika kamu terjatuh, saat kamu akan pergi ke masjid dan kamu terjatuh, saya melihat atau menyaksikan para malaikat mendoakan kamu. Jadi karena jatuh dan semangat ke masjid itu, ketika terjatuh para malaikat mendoakan Umi Maktum, mudah-mudahan diampuni dosanya Umi Maktum. Lalu pada kesempatan yang kedua kamu juga terjatuh. Saat terjatuh itu malaikat pun mendoakan lagi. Dan doanya diperluas, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Umi Maktum dan keluarganya. Maka setelah saya menyaksikan itu, saya tidak ingin kamu jatuh lagi. Tujuannya tidak didoakan malah ikan. Kalau kamu jatuh lagi nanti para malaikat malah mendoa lagi. Jadi banyak orang nanti yang dosanya diampuni. Biar tidak banyak yang diampuni, akhirnya saya tuntun saja kamu supaya tidak jatuh. Jadi maksudnya itu ya, tetap saja buruk ya. Jadi bukan membantu untuk kebaikan.